Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Money Talks dan kami juga masih bersama dengan Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari. Pak Supari melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi, sejak terbentuknya holding Ultra Mikro. Lalu bagaimana strategi pelayanan yang diterapkan BRI bersama dengan PNM dan juga Pegadaian untuk meningkatkan jangkauan terhadap nasabah segmen Ultra Mikro? Terima kasih Mbak Anneke. Iya, eh, pada tanggal 13 September kemarin sudah resmi Pak Menteri BUMN bersama dengan Pak Dirut BRI, Pak Dirut Pegadaian, dan juga Pak Dirut PNM telah menandatangani akta untuk konsolidasi integrasi Ultramikro. Inisiatif ini selaras dengan aspirasi pemerintah yang menginginkan percepatan inklusi keuangan mencapai 90% itu di tahun 2024. Survei kami menunjukkan bahwa ada sekitar 30 juta nasabah ultramikro yang belum terlayani, belum terakses lembaga keuangan formal. Mulai dari yang tidak terlayani sama sekali, itu ada 18 juta, kemudian yang mereka hanya bisa mengakses pembiayaan dari rentenir, itu ada 5 juta kurang lebih, dan juga ada 7 juta yang mereka hanya bisa mengakses pembiayaan dari sanak keluarganya. Nah, ini semua menjadi tidak efisien bagi para pelaku usaha ultramikro yang belum bisa mengakses, maka kapasitasnya menjadi sangat sempit. Yang mengakses ke rentenir itu tidak efisien karena biayanya mahal. Kemudian juga yang mengakses pada sanak keluarga sangat terbatas permodalannya, sehingga kapasitasnya juga tidak efisien. Oleh karena itu, inisiatif ini harapannya dengan bersatunya 3 entitas itu bisa menjangkau dari masyarakat yang tadi saya sampaikan belum bisa mengakses lembaga keuangan formal. Bagaimana nanti bentuk-bentuk sinerginya? Yang pertama adalah 3 entitas ini mempunyai infrastruktur yang sangat besar. Maka infrastruktur itu akan kita kolaborasikan untuk bisa menjangkau dan semakin dalam jangkauannya kepada masyarakat ultramikro. Contohnya adalah bahwa PNM mempunyai 42.000 relationship manager yang mengelola para nasabah mekar. Kemudian Pegadaian ada sekitar 4.000 relationship manager. Kemudian BRI ada 28.000 mantri yang itu juga relationship manager. Nah, mereka akan sama-sama dengan tools alat-alat kerjanya yang semakin cepat karena kita digitalisasikan semua, mereka akan bersama-sama untuk saling cross sell. 28.000 mantri BRI yang biasanya hanya menjual produk-produk BRI gitu ya, bisa menawarkan produk-produk Pegadaian dan juga PNM. Demikian juga sebaliknya PNM dan Pegadaian. Maka jangkauan infrastruktur 3 entitas ini akan semakin besar dan semakin dalam. Berikutnya adalah infrastruktur kantor. BRI punya kantor setara dengan kantor-kantor yang untuk melayani mikro dan ultramikro itu kurang lebih hampir 5.000 lebih. Maka kantor-kantor ini bisa dimanfaatkan untuk layanan bersama. Maka kalau Mbak Anneke itu lihat di beberapa tempat sudah ada gitu ya brand gitu layanan ultramikro. Senyum, sentra layanan ultramikro. Ada layanan 3 entitas yang menjadi satu, sehingga masyarakat jika menginginkan layanan Pegadaian tidak harus mencari kantor Pegadaian, tapi cukup dengan Senyum. Kemudian teman-teman masyarakat yang ingin mendapatkan layanan dari layanan PNM, mereka cukup yang terdekat, jika yang terdekat adalah BRI dan itu unit kerja Senyum, maka bisa dilayani dari situ. Jadi jangkauannya semakin besar. Kemudian juga kita ingin membangun layanan yang standar kepada para pelaku usaha mikro dan ultramikro itu, sehingga nanti dari perspektif para pelaku usaha bisa mendapatkan sebuah efisiensi. Demikian juga kami di 3 entitas itu akan mendapatkan produktivitas dan efisiensi yang lebih baik. Demikian Mbak Anneke yang bisa kami sampaikan. Nah, mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya Mbak Anneke ya. Kita selama tahun 2021 kita sudah menguji cobakan seluruh inisiatif dari sinergi holding ultramikro itu, dan kita akan perluas di tahun 2022 ini. Contohnya
unit layanan bersama yang namanya Senyum yang di tahun 2021 kita piloting 153 kantor, kita akan perluas menjadi 1.000 kantor nanti di tahun 2022 ini. Nah, kemudian juga kita akan memanfaatkan yang tahun 2021 hanya seputar 3.000 para tenaga pemasar 3 entitas terlibat dalam layanan Senyum Mobile gitu ya. Maka nanti mungkin hampir 70.000 lebih mereka akan disiapkan dan dilengkapi dengan platform Senyum Mobile supaya mereka bisa melayani masyarakat tanpa harus masyarakat datang ke kantor. Demikian Mbak Enika. Baik, Pak Supari, selain mendirikan Sentral Layanan Ultramikro atau Senyum yang berupa jaringan kantor offline, Holding Ultramikro juga sudah menyediakan platform mobile app Senyum. Nah, sejauh ini bagaimana tren adopsi nasabah segmen Ultramikro terhadap aplikasi Senyum tersebut? Lalu bagaimana rencana pengembangan platform mobile app Senyum ke depannya? Ya, Mbak Eneke, saya sudah mendapatkan sebuah survei ya, bahwa di Ultramikro itu tersegmentasi lagi menjadi 3 segmen ya. Segmen pertama paling bawah itu ya, mereka memang betul-betul membutuhkan pembiayaan hanya untuk hidup. Sampai dengan segmen di atasnya bisa tumbuh dan yang segmen lebih tinggi adalah mereka yang memang berpotensi lebih besar naik kelas. Nah, dari 3 subsegmen itu, Mbak Aneke, itu ada 1 dari 7 parameter klasifikasi yang digunakan untuk mengklasifikasikan ini, itu semuanya punya smartphone. Dan survei saya menunjukkan 86% dari pelaku usaha ultramikro itu punya smartphone. Hanya masalahnya, smartphone itu hanya banyak digunakan untuk kebutuhan pribadi. Kira-kira seperti itu. Nah, maka bagaimana kita menginisiasi, mendigitalisasikan mereka, mesti dengan sebuah journey. Untuk tahap awal, Aneke, gitu, bahwa digitalisasi kita akan perkuat di back end-nya, ya, supaya semuanya bisa bekerja cepat, termasuk settlement, rekonsiliasi dan seterusnya, sehingga memberikan ruang kepada para tenaga pemasar kami 3 entitas untuk bisa lebih banyak lagi menjangkau masyarakat. Nah, berikutnya kita akan digitalisasi di front end-nya, tapi ini mesti hati-hati. Karena mereka masih perlu literasi. Nah, oleh karena itu kami sudah membangun literasi digital kepada para pelaku usaha ultramikro ini dengan mendedikasikan para tenaga pemasar di 3 entitas ini, kita geser fungsinya. Tidak hanya sebagai sales, tapi sebagai digital advisor, kira-kira seperti itu. Nah, perlahan mereka nanti akan menjadi betul-betul bisa terliterasi digital dengan baik, maka mereka sudah siap untuk mengakses layanan-layanan yang fully digital. Nah, tugas digital advisor kami seperti apa? Pertama, mereka akan membantu gitu ya, membuka rekening-rekening simpanan ya dengan format dan dengan cara digital kepada nasabah-nasabah yang memang belum mendapatkan atau belum mempunyai rekening simpanan. Berikutnya adalah nanti petugas kami akan memberikan pembelajaran bagaimana menggunakan layanan digital, BRIMO misalkan, gitu ya. Untuk apa? Untuk paling tidak memenuhi kewajiban atau kebutuhan sehari-hari. Contohnya membayar tagihan listrik, membeli pulsa, dan juga mungkin membayar tagihan pinjaman yang ada di 3 entitas ini. Nah, setelah mereka terliterasi dengan baik, jangan lupa mereka mesti harus kita proteksi supaya tidak terjebak di dalam isu-isu penipuan, kejahatan digital. Oleh karena itu kita mesti nanti edukasi mereka supaya tidak kena dengan modus-modus kejahatan digital. Kira-kira journey-nya seperti itu, tetapi yang penting gitu Mbak Aneke, bahwa mereka ya tidak bisa langsung lompat menjadi kelompok atau entitas masyarakat yang betul-betul bisa menggunakan layanan yang fully digital. Di depan mesti ada orang. Ibaratnya seperti anak kita belajar sepedaan, Mbak Aneke, pada saat mereka sudah bisa naik sepeda, itu kalau jatuh nggak mau naik sepeda lagi, maka harus kita ajarin dan orang mesti harus mendampingi mereka. Demikian Mbak Aneke. Baik Pak Supari, menarik sekali jawabannya. Sekali lagi terima kasih untuk waktu Anda telah berbagi informasi bersama kami.